Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya kita semua di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tak kurang satu apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam beberapa waktu ini saya telah merilis 3 video pendek tentang bedah Omnibus Law Cipta Kerja yang secara prinsip, secara substantif, secara semangat saya mendukung undang-undang Omnibus Law itu, ya, undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja itu. Dan kemarin untuk 3 klaster atau 4 klaster, 3 klaster tenaga kerja, koperasi, UKM, dan kemudahan berusaha itu telah saya bahas beberapa poin-poin yang esensial, yang penting. Tetapi dengan terus terang saya mengkritik terkait prosedur terselenggarakannya Omnibus Law ini, ya. Artinya dari segi aspek formil, saya mengkritik serius tentang lahirnya undang-undang ini. Pertama, karena ketransparanan itu minimal sekali, sehingga tidak terdengar keikutsertaan publik, khususnya stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Tidak terdengar suara mereka, tidak terdengar opini mereka, tidak terdengar usulan mereka, ya, argumentasi mereka tidak terdengar. Apa yang terjadi? Lalu terkesan bahwa undang-undang ini dibikin secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, karena ada motif tertentu, ya, yaitu bahwa pemerintah dan DPR ingin lebih menampung kepentingan-kepentingan investor atau para pemodal atau kapitalis, sehingga isunya adalah terkait Omnibus Law Cipta Kerja ini, Pak Jokowi lebih pro kepada kapitalis gitu, ya. Jadi kalau waktu akhir September atau di September isunya adalah Pak Jokowi pro komunis, maka terkait Omnibus Law ini Pak Jokowi pro kapitalis, ya. Jadi Pak Jokowi seakan-akan kiri kanan oke, gitu, ya. Nah, itu akibat dari ketidaktransparan pembahasan ini. Ya, yang kedua, tim yang merumuskan, yang menggarap undang-undang ini, Omnibus Law Cipta Kerja ini juga tidak jelas siapa sesungguhnya. Padahal ini adalah proyek besar, proyek serius, proyek yang sangat fundamentalis untuk negara ini, ya, karena melalui Omnibus Law ini sebenarnya ada banyak bidang atau yang disebut klaster itu seharusnya masuk menjadi satu kesatuan yang harus tersusun dengan sistematik, gitu, dan tuntas, utuh. Tapi kenyataannya hasilnya tidak sebagaimana mestinya sebagai sebuah Omnibus Law. Meskipun Pak Luhut pernah mengatakan bahwa inisiator atau pengusul dari Omnibus Law ini adalah Pak Sofyan Jalil, yang kebetulan saya kenal beliau karena beliau adalah dosen S2 saya di UI, dan saya tahu beliau adalah profesional yang berkualitas. Tapi tentu seharusnya ada tim yang cukup kredibel yang harusnya menyusun undang-undang ini. Yang saya katakan seharusnya mayoritas harus didukung oleh banyak business lawyer, karena undang-undang ini tendensinya sangat kuat dengan latar belakang ekonomi, ya, latar belakang bisnis. Jadi seharusnya perpaduan antara lawyer dan bisnis yang mengerti bisnis.
Jadi business lawyer singkatnya yang harus banyak berperan menjadi penyusun undang-undang ini. Tentu masukan-masukan dari pengusaha, dari buruh, dari tadi yang saya katakan semua stakeholder dapat ditampung dengan sebaik-baiknya. Demikian juga keterampilan untuk legal draftingnya tentu perlu memperkuat penyusunan ini. Tetapi sekali lagi seharusnya yang harusnya dibebani menyusun undang-undang ini seharusnya para business lawyer yang credible, ya, yang kelasnya kakap, yang kelasnya internasional, yang kelasnya berkualitas, sehingga dapat dihasilkan omnibus law sebagaimana mestinya gitu, dimana dalam satu undang-undang omnibus law itu sudah tercakup di dalamnya banyak bidang atau banyak klaster, ya, yang tersusun secara sistematik, utuh, lengkap, sehingga tidak seperti sekarang begitu. Istilahnya omnibus law, tetapi di dalamnya ternyata hanya parsial gitu, koreksi, penghapusan, perubahan dari beberapa pasal saja, ya, dari setiap klaster itu, dari setiap bidang-bidang itu, ya, itu belum memenuhi syarat sebagai omnibus law yang sebagaimana mestinya, ya, sehingga kemarin saya sebut sebagai ini adalah simai omnibus law begitu, ya. Yang ketiga, kemudian kemarin saya sudah menyinggung tentang draft undang-undang ini yang konon belum disebar secara merata pada lingkungan DPR sekalipun gitu. Walaupun kenyataannya itu sudah disahkan, ya, sudah disahkan. Saya agak heran karena draft yang saya terima ini misalnya kemarin saya katakan secara esensial adalah draft yang diklaim sebagai atau dirilis dari DPR, ya, dan di mana dalam sambutan Pak Jokowi berkaitan dengan maksud dan tujuan diadakannya undang-undang ini, itu saya dapat katakan kurang lebihnya 100% sama seperti yang dikatakan di dalam maksud dan tujuan di dalam bab 2 undang-undang ini yang terkait dengan maksud dan tujuan diadakannya undang-undang ini. Sehingga saya mempercayai draft versi yang ini adalah draft yang memang disahkan itu. Dan yang kedua, apalagi Pak Jokowi kemudian mengkonfirmasi bahwa bagi mereka yang merasa masih tidak puas atau berkeberatan terhadap isi undang-undang ini, dipersilakan untuk mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Artinya dengan demikian dapat dipastikan beliau akan menandatangani, ya. Tetapi sekali lagi anehnya adalah beberapa anggota DPR, khususnya dari fraksi-fraksi yang menolak, ya, dari PKS dan Demokrat, itu menyatakan bahwa belum menerima draft yang disahkan itu. Nah, semula saya menganggap hal yang ketiga ini menjadi bagian intern dari mekanisme di DPR. Hanya saya memberikan catatan bahwa hal itu kalau memang benar terjadi, jelas tidak patut. DPR melanggar kepatutan buat saya, ya. Nah, tetapi hari ini Kompas menurunkan berita yang cukup mengejutkan. Ternyata benar-benar draft yang 905 halaman dengan 15 bab dan 186 pasal itu ternyata ada perubahan, ya, yang menjadi 1035 halaman, dan bukan hanya halamannya yang menurut staf di DPR atau anggota di DPR mengatakan itu hanya perubahan minor oleh karena perubahan margin pengetikan dan lain sebagainya, tetapi ternyata Kompas menurunkan pasal yang berubah, ya, pasal yang berubah gitu, dan lepas dari substansi pasalnya dan implikasi hukumnya, kalau itu terjadi
saya mau mengatakan bahwa ini benar-benar DPR sudah melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh serius, tidak patut, ya tidak sepatutnya itu terjadi di kelas DPR, di level anggota DPR. Pertanyaan hukumnya adalah mana versi draft Omnibus Law Cipta Kerja ini yang sudah disahkan itu dengan yang berubah. Jadi draft yang sudah disahkan tetapi masih bisa berubah, dan yang berubah itu material, ya material. Jadi ini satu pertanyaan yang serius. Saya tidak tahu apakah ini bisa dikategorikan sebagai kriminal, sebagai pelanggaran pidana, sebagai perbuatan pidana atau tidak, gitu ya. Saya berharap nanti ahli-ahli pidana bisa urun rembuk di soal ini, ya. Tapi paling tidak bagi saya benar-benar ini memalukan, ya, melanggar kepatutan, ketidakwajaran. Bagaimana anggota-anggota DPR ya sekelas itu bisa melakukan praktek semacam ini. Ada satu draft undang-undang udah disahkan, tetapi kemudian ada perubahan yang bukan hanya soal teknis pengetikan di perubahan-perubahan margin yang mengakibatkan pergeseran halaman atau pertambahan halaman, tapi ternyata ada juga pasal yang berubah secara substantif, secara material. Lepas dari apakah nanti implikasi hukumnya itu serius atau tidak, tetapi bahwa ini sesuatu yang sungguh mengagetkan, ya. Nah, persoalannya adalah sekarang bagaimana dengan draft yang katakan oleh Pak Jokowi juga dikonfirm untuk ditandatangan kemarin itu setelah disahkan. Jadi berarti Pak Jokowi menerima draft yang perubahan, ya. Padahal waktu dia mengatakan mengkonfirm menerima undang-undang ini dengan mengatakan yang tidak puas silakan ke MK, ya, itu adalah draft yang dimaksudkan adalah draft yang tanggal 5 Oktober disahkan itu. Sekarang berubah. Nah, ini berada di dalam dilema hukum. Pertanyaan saya, apakah dengan perilaku DPR yang semacam ini itu memungkinkan untuk draft undang-undang yang disahkan ini untuk dianulir kembali, ya. Apakah mungkin semacam itu, ya? Kemungkinannya kecil tentu kalau dari segi DPR, karena itu dampaknya, implikasinya pasti besar untuk nama baik DPR. Nah, di sisi yang lain, apakah mungkin di dalam konteks yang semacam ini, karena kesemrawutan prosedur ini, lalu Pak Jokowi tidak menandatangani draft ini, ya, karena beliau kan punya waktu 30 hari, tetapi bisa saja beliau tidak jadi menandatangani. Tapi ini kan juga akan menjadi konflik antara Presiden dengan DPR, karena apalagi inisiatif undang-undang ini datangnya dari Presiden, ya. Apakah mungkin seperti itu, ya? Atau bahkan mungkin Presiden nanti menerbitkan Perpu untuk membatalkan ini, ya. Ini juga menurut saya kecil kemungkinannya, karena beliau kemarin sudah memberikan pernyataan silakan ke MK bagi yang nggak puas. Artinya beliau akan menandatangani draft yang disahkan itu, atau nanti akan selesai di Mahkamah Konstitusi melalui judicial review, ya, yang membahas tentang aspek formilnya ini yang tidak memenuhi syarat, gitu ya. Lalu Mahkamah Konstitusi membuat amar atau memberikan amar yang cukup bijaksana dengan membatalkan, tapi sekaligus memerintahkan pemerintah dan DPR untuk mengulang prosedur pembuatan Omnibus Law ini, ya, sehingga tidak hanya membatalkan tetapi sekaligus memerintahkan untuk mengulang. Saya tidak tahu nanti kira-kira mana, tapi prediksi saya kira-kira mungkin yang ketiga itu yang akan menyelamatkan sebuah pihak, ya. Dan menurut saya tidak ada salahnya kalau Omnibus Law ini pun harus ditunda untuk waktu ke depan,
kan pemerintahnya Pak Jokowi masih ada kurang lebih 4 tahun. Jadi kalau Omnibus Law ini ditunda, katakanlah betul-betul ditunda kembali melalui putusan MK itu, lalu dilakukan dengan serius sehingga benar-benar menghasilkan Omnibus Law yang paripurna, gitu ya, yang nanti jangkauan berlakunya juga benar-benar menjangkau masa depan yang lama, sehingga digarap lagi di dalam waktu 1 tahun, disempurnakan sehingga tidak terkesan hanya tambal sulam, tapi benar-benar menjadi satu Omnibus Law yang utuh, yang paripurna, gitu ya. Nah, kan tidak ada salahnya, ya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak terkait, khususnya di dalam konteks ini kan buruh, ya, pihak buruh yang merasa terjalimi dengan proses ini, tapi semuanya sudah ditampung di dalam kondisi yang sungguh-sungguh transparan. Pemerintah bisa melibatkan banyak pihak, baik buruh, pengusaha, tapi juga semua pihak-pihak yang terkait, pihak akademisi, ya, pihak praktisi-praktisi penunjang di bidang bisnis. Ya, saya kira itu jauh lebih bijaksana, ya, daripada ini akan menjadi undang-undang yang dinilai cacat moral, gitu, ya, dan dinilai juga ada kepentingan kapitalis yang lebih dimenangkan, gitu. Nah, sehingga dengan demikian jika ada sikap korektif semacam ini, saya percaya akan meredahkan suara-suara pihak ketiga, ya, terutama yang ingin menunggangi, memanfaatkan, ya, kekisruan prosedur terselenggaranya Omnibus Law ini, plus menunggangi suara ketidakpuasan, suara protes dari para buruh, ya, sehingga mereka punya kesempatan besar untuk melakukan kekacauan politik. Nah, kita tahu bahwa ternyata saat ini pihak aparat keamanan telah menahan atau menangkap begitu banyak orang, ribuan dari seluruh Indonesia, yang benar-benar diduga telah melakukan kekacauan. Artinya demonstrasi yang destruktif dan anarkis itu ternyata bukan murni, ya, dari pihak buruh, tapi dari para penunggang gelap. Dan terkait dengan hal itu, sekali lagi kami mengharapkan bahwa Presiden sungguh-sungguh serius dan membuka secara transparan, ya, tentang biang keroknya, mastermind-nya, aktor intelektualisnya, gitu. Ya, benar-benar jangan hanya nanti hanya omong. Nah, ini kan sekali lagi itu presiden yang tidak baik, seakan-akan itu hanya sandiwara saja. Ya, sama seperti misalnya saat ini kan masyarakat masih menunggu sebenarnya kesimpulan dari Bareskrim Polri tentang kebakaran dari gedung Kejaksaan Agung itu. Padahal Bareskrim Polri kan sudah memberikan pernyataan bahwa patut diduga itu ada pidananya. Tapi bagaimana itu kelanjutannya yang konkret sekarang, ternyata kita belum mendengar kesimpulan penyidikan dari Bareskrim itu. Ya, misalnya seperti itu, sehingga lalu masyarakat kehilangan informasi lagi. Ya, nah, saya mengharapkan bahwa pola-pola semacam ini tidak terus-menerus dihidupkan, ya, di Indonesia, supaya ada budaya hukum yang baik, gitu. Nah, demikian catatan saya tentang perkembangan Omnibus Law sampai dengan hari ini, 13 Oktober, ya, sehingga mudah-mudahan ini ada solusi, ada jalan keluar yang baik, sehingga budaya hukum di negara ini, budaya demokrasi di negara ini, ya, benar-benar
berjalan dengan sehat dan semakin maju. Ya, kami izin menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi, ini Bapak di periode terakhir pemerintahan Bapak, ya kiranya bisa meninggalkan legasi budaya hukum dan demokrasi yang dapat diacungi jempol yang baik. Ya. Sayang sekali jika konduite Bapak selama ini yang begitu sudah positif, lalu ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk mencoreng, ya, konduite Bapak itu, mencoreng prestasi kerja dan integritas Bapak Presiden. Ya, demikian harapan saya sebagai rakyat. Semoga ini ada manfaatnya, dan salam sehat untuk semua.